Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla fi'ulah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang semoga Allah berkahi ini di dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga perintah dari Nabi SAW dan yang beliau kerjakan tatkala beliau sudah selesai keluar dari bulan Ramadan di tanggal 1 Syawal, yang mana beliau SAW memerintahkan kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan salat Id secara berjamaah di tempat yang terbuka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita tercinta, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya serta kepada seluruh sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnahnya serta meninggalkan larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah telah sempurnakan kenikmatannya untuk kita semua. Dan alhamdulillah kita semua sudah melewati bulan yang mulia, bulan yang Allah berkahi, yaitu bulan Ramadan, yang mana di dalamnya kita menunaikan kewajiban-kewajiban dan anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu puasa, baik itu salat malam, baik itu membaca Al-Quran, baik itu meminta ampun tadarru' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap lantunan doa-doa kita. Akan tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang berharga yang harus kita sama-sama pelajari tatkala kita selesai keluar dari bulan Ramadan. Yang pertama jamaah sekalian, pelajaran berharga yang harus kita ketahui bersama adalah pelajaran untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap ibadah kita, di dalam setiap tindak tanduk kita,
khususnya di dalam kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita diciptakan oleh Allah tidak lain tidak bukan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam firman-Nya surat Az-Zariyat ayat 56. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan juga manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Akan tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, harus kita ketahui bersama bahwasanya ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali kalau kita ikhlas di dalam ibadah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Bayyinah, Allah menyebutkan, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka semua itu diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah dengan secara ikhlas. Adapun ikhlas sendiri jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah ketika kita tidak menghiraukan perkataan manusia dan kita hanya menghiraukan wajah Allah dan mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhlas tidak hanya ketika kita berpuasa. Ikhlas tidak hanya ketika kita membaca Al-Quran. Ikhlas tidak hanya ketika kita menunaikan sholat malam ataupun bersedekah di bulan Ramadan. Akan tetapi ikhlas harus kita lakukan di setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yaitu pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan adalah hendaknya kita senantiasa bersabar di atas ketaatan dan juga bersabar di atas menahan kemaksiatan kepada Allah dan juga bersabar di atas musibah yang mungkin Allah ujikan kepada kita. Bagaimana tidak ketika kita berpuasa, kita menahan diri, bersabar atas perkara-perkara yang Allah padahal halalkan. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak mendatangi keluarga kita. Kemudian kita juga tidak menunaikan atau melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Kita sungkan, kita enggan ketika kita berpuasa, kemudian kita bermaksiat. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena ketahuilah, sesungguhnya orang yang bersabar di sisi Allah akan Allah berikan ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Malah sampai Allah sebutkan tidak terbatas ganjarannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah itu akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar dengan ganjaran yang tidak terhingga. Sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bersabar di dalam menaati ketaatan Allah, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, di dalam menahan diri untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah, dan di dalam bersabar tatkala musibah menimpa kepada kita semua. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan, hendaknya kita memiliki perasaan peka terhadap kaum yang masakin, yang miskin, yang memiliki kekurangan. Karena sejatinya ketika kita berpuasa, kita bisa mengetahui bagaimana yang dialami oleh saudara-saudari kita yang mengalami musibah, ditimpa kemiskinan, yang mana mereka seringkali tidak makan, seringkali tidak minum, seringkali susah untuk tidur karena lapar yang mereka alami, lapar, haus, dahaga yang mereka miliki. Maka hendaknya kita peka terhadap orang-orang miskin tersebut dengan cara kita membagikan makanan atau bersedekah kepada mereka. Dengan demikian akan timbullah ukhuwah antara kita dengan mereka. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita bersedekah hanya tatkala di bulan Ramadan saja. Akan tetapi selepas dari bulan Ramadan, kita juga tetap bersedekah. Kita tetap menyantuni orang-orang miskin, orang-orang fuqara, orang-orang yatim, dan para du'afa. Sehingga timbul rasa kecintaan kita
antara umat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan adalah hendaknya kita saling menasehati, saling mengajak untuk berbuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW tatkala memasuki bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi SAW diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi SAW idza dakhala al-'ashr shadda mi'zara wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Adalah Nabi SAW tatkala masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian beliau menghidupkan malam-malamnya. Kemudian beliau juga membangunkan keluarganya untuk beribadah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita, khususnya para bapak, jangan sampai antum rela memasukkan keluarga antum ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Jangan sampai antum egois, antum hanya memikirkan diri antum untuk beribadah, akan tetapi keluarga antum tidak antum hiraukan, tidak antum ajak untuk beribadah kepada Allah. Kalla wa alfi kalla, sesungguhnya ini bertentangan dengan Nabi SAW. Adalah Nabi SAW, beliau yang paling bertakwa, akan tetapi beliau senantiasa mengajak keluarganya untuk beribadah kepada Allah, untuk menunaikan ketaatan kepada Allah, untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Tahrim, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian. Cukup sampai situ? Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan selamatkan keluarga kalian. Dari apa jamaah sekalian? Dari api neraka. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk saling menasihati di dalam ketakwaan, di dalam kesabaran, di dalam beribadah, di dalam menahan diri untuk berbuat kemaksiatan. Maka setelah dari bulan Ramadan, hendaknya kita tidak lagi melakukan kemaksiatan. Kita ajak keluarga kita, sanak famili kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan, meskipun masih banyak lagi pelajaran-pelajaran lainnya, yaitu pelajaran untuk senantiasa memperbanyak sedekah, baik itu di bulan Ramadan ataupun selepas dari bulan Ramadan. Karena ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah taala, beliau menyebutkan, kata Nabi SAW, kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya seseorang itu akan ada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk kita semua yang tatkala di bulan Ramadan rajin untuk bersedekah, teruskan sedekahnya. Jangan berhenti, jangan hanya bersedekah tatkala bulan Ramadan tiba. Akan tetapi ketika bulan Ramadan pergi, mulai pelit kembali, mulai bakhil kembali. Tidak demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW diriwayatkan tatkala di hari-hari Id, beliau senantiasa mengucapkan kepada para sahabatnya, tasaddaqu, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Karena sesungguhnya harta yang kita infakkan adalah harta sesungguhnya yang kita miliki. Adapun harta yang tidak kita infakkan, itu semua bukan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kepada para ibu-ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW tatkala hari Id, beliau menyamperin, mendatangi para ibu-ibu, para sahabiyat. Kemudian beliau SAW mengatakan, ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna, wahai para kaum wanita, bersedekahlah kalian,
Kenapa demikian? Kata para sahabiat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa inni uritukunna yaumal qiyamati aktsara aqaban. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Adalah kata Nabi SAW, karena para ibu-ibu, para perempuan itu paling banyak menjadi bahan bakar api neraka. Kemudian para sahabat pun bertanya kembali, lima ya Rasulullah, kenapa kok perempuan bisa banyak menjadi bahan bakar api neraka? Kemudian Nabi SAW menyebutkan, li'anna kunna yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir wa tukthirna syaka. Karena kalian seringkali kufur nikmat atas pemberian suami. Kemudian kalian seringkali mengeluh. Kalian seringkali tidak berbuat baik kepada para suami. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada para ummahat sekalian untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak berinfak di jalan Allah. Karena sejatinya dengan infak, dengan sedekah, seseorang akan diselamatkan dari kobaran api neraka. Dan juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah para ummahat sekalian, di antara bentuk ketakwaan kepada Allah adalah dengan antunna taat kepada suami-suami. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau seorang perempuan salat 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya, kemudian dia berbuat taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada dirinya, masuklah kalian para ummahat ke dalam pintu-pintu surga yang kalian kehendaki. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, khususnya para ibu-ibu sekalian, berbuatlah ketakwaan kepada Allah, khususnya taat kepada para suami. Bersyukurlah atas pemberian yang telah suami berikan. Dan jangan lupa, khususnya untuk bapak-bapak, didiklah keluarga-keluarga antum dengan baik. Jangan sampai antum rela menceburkan keluarga antum ke dalam neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang bahagia ini, marilah kita saling mendoakan satu sama lain dengan doa yang dianjurkan oleh para ulama dan juga para sahabat. Di zaman dahulu, mereka tatkala selepas dari sholat Id, mereka berkata, taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amalan-amalan soleh kami dan amalan-amalan soleh kalian. Berbahagialah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena hari ini adalah hari kebahagiaan untuk umat muslimin, untuk umat muslimin, untuk umat muslimin. Maka jangan sampai ada di antara kita yang merengut mukanya, cemberut mukanya, dan lain seterusnya. Akan tetapi berbahagialah, berbahagialah, tegur sapalah dengan kaum muslimin di luar sana. Berbuatlah baik, salinglah bertukar senyum dan salam dan juga sapa. Dengan demikian akan timbul kecintaan antar umat Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.